berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RBTV yang kita cintai, acara Binuang Sati hari ini dalam acara Kedai Kopinya saat ini akan berbicara masalah kok orang kita itu lupa dengan sejarah-sejarahnya. Orang kita itu lupa dengan kisah-kisah bagaimana memperjuangkan bangsa Indonesia. Pemberontakan demi pemberontakan telah berjalan, tetap bisa dihancurkan oleh bangsa Indonesia, oleh kelompok Indonesia. Kita ambil contoh, pada tahun 26 pemberontakan PKI dihancurkan juga oleh bangsa Indonesia. Tahun 48 pemberontakan PKI dihancurkan juga oleh bangsa. Lantas ada lagi satu kelompok PKI yang pada tahun 65 berjuang, dia ingin mengubah dasar-dasar negara kita, hancur oleh bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia sebenarnya tidak pernah kenal takut, tidak pernah kenal menyerah. Begitu juga DI dan TII, baik yang di Aceh maupun yang di Jawa Barat, hancur oleh bangsa Indonesia. Memang TNI kita bersama masyarakat dan rakyat Indonesia tidak menginginkan yang namanya orang menghancurkan sendi-sendi kepancasilaan. Kita tahu, memang rakyat Indonesia lupa bahwa pendiri bangsa ini memang benar-benar memperjuangkan untuk rakyat Indonesia. Nah, datang-datang orang Indonesia kalau tidak korupsi, tidak menghancurkan uang negara, lantas mau ikut-ikut dengan negara-negara lain untuk mengubah dasar negara kita. Dihancurkan, kita tidak pernah kena takut. Dan inilah yang dikatakan oleh Presiden kita Jokowi, jangan takut. Rakyat Indonesia tidak pernah takut. Perlu juga Presiden mengetahui bahwa bagaimana PKI itu dihancurkan oleh warga bangsa Indonesia. Mereka tidak pernah takut. Berjuang dan berjuang. Begitu juga zamannya Orde Baru. Bagaimana rakyat Indonesia itu menghancurkan koloni-koloni daripada para koruptor-koruptor, walaupun itu keturunan, tetap dihancurkan oleh bangsa Indonesia. Nah sekarang coba-coba yang namanya Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, akan mengubah dasar-dasar negara. Ya, mohon maaf, kami hancurkan. Kami tidak senang dengan perubahan-perubahan yang dipaksakan. Nah, itulah para pemirsa. Kita sebagai orang Jogja, betul-betul harus menjaga Yogyakarta. Saya senang sekali, Sleman sudah membubarkan Gavatar. Bantul sudah membekukan Gavatar. Hendaknya provinsi-provinsi yang lain pun ikut menghancurkan dan meleburkan Gavatar. Jangan lupa, kalau Anda di sekitar Anda ada yang namanya orang yang tidak pernah mau bergaul, yang rumahnya ditutup, terus baru pindah ditutup, itu adalah pasti Gavatar. Hati-hati, lingkungan RT RW selalu mengawasi lingkungan Anda dengan Gavatar opo. Oh, ingin menghancurkan, betul nggak? Iya. Memang kalau sejak zaman Orde Baru dulu, Bang, zamannya Pak Harto dulu, itu MPR kita, DPR kita sudah membuat semacam keputusan, semacam istilahnya asas tunggal Pancasila waktu itu. Betul. Istilahnya kalau ada ideologi-ideologi di luar itu tidak ada tempat di bumi Indonesia gitu loh. Iya, setuju aku. Artinya bahwa sampai sekarang sebetulnya itu masih tetap melekat di dada bangsa Indonesia. Karena sebetulnya yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu erat kaitannya dengan pendirian bangsa ini. Betul. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Jadi semuanya sikap kita
Jadi betul yang dikatakan Jokowi, kejar tangkap. Sudah tangkap biarin aja dulu. Karena kalau kita adili, pasti dia itu akan pembela-pembelanya juga orang Indonesia ya toh, yang tidak tahu juga dengan bagaimana caranya merebut kemerdekaan. Kebetulan saya sendiri pada tahun 48 itu membantu mengantar surat untuk para pejuang-pejuang. Tahun 48 saya mengalami, tahun 55 saya mengalami. Nah inilah apalagi tahun 65 saya mengalami bagaimana berjuang untuk Indonesia. Begitu juga untuk Timur Timur. Sipil yang ke Timur Timur pada waktu tahun 76-77 itu kebetulan orang Jogja saya. Nah, bagaimana caranya berperang untuk merebut sesuatu itu hak milik soalnya. Hak milik kita sendiri. Sekarang hak milik itu seenaknya aja dengan cara berpolitik, yang politiknya adalah ikut negara lain. Kalau politiknya politik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, apa salahnya? Mengapa tidak bisa? Mari, sesudah jadi masuk partai politik, hendaknya juga jangan korupsi. Ini masuk partai politik, malah korupsi. Malah main di bawah tangan. Malah main di kafe-kafe. Di kafe-kafe untuk menyerahkan uang sogokan. Itu bukan partai politik namanya. Itu untuk hancurkan rakyat Indonesia sendiri, ya kan? Artinya perlu dipertegas, selain korupsi juga ada uang sogokan. Iya. Uang sogokan itu uang suap gitu loh. Iya. Yang juga merajalela di kalangan birokrat kita gitu loh. Betul. Yang nanti kaitannya dengan masyarakat umum, tidak kaitannya dengan kerugian negara. Kalau korupsi kan kaitannya dengan kerugian negara. Iya, gitu. suap juga sama. Iya, menyangkut keuangan negara. Karena untuk yang melakukan namanya korupsi, cuman istilah penyampaian namanya suap. Nah, inilah yang sangat kita khawatirkan, bahwa yang menghancurkan negara kita sendiri adalah orang Indonesia sendiri. Apakah Anda mau dikatakan penghancur negara Anda sendiri? Kalau saya tidak mau. Kalau ada yang nampak seperti itu, akan saya bongkar. Ini lupa. Dan kita jangan takut untuk menyampaikan kepada alat negara. Karena alat negara itu juga akan melindungi Anda sebagai pelapor. Ini sudah janji, janji daripada kepala kepolisian. Pelapor sudah bisa dibuktikan, tetap akan dilindungi oleh undang-undang. Kan begitu? Iya, betul. Dan kalau misalnya saya menyuap dan saya tidak merugikan uang negara, itu seharusnya juga harus disidik juga gitu loh. Iya betul. Tapi masalahnya kalau saya menyidik, saya disuap, nah itu terus siapa yang menyidik itu loh? Masa saya nyidik diri saya sendiri gitu loh. Nah, inilah yang sangat kita khawatirkan. Jadi janganlah menjadi kaya raya dengan cara tidak halal. Janganlah menjadi kaya luar biasa tapi dengan tidak halal. Anda beragama. Agama kita adalah agama yang melarang hal-hal yang tidak benar-benar menghalalkan cara dengan cara tidak benar. Karena itu para pemirsa, apapun agama Anda pun selalu akan melarang perbuatan-perbuatan yang amoral. Karena agama-agama itu mengandung ajaran-ajaran tentang bermoral. Nah, kalau korupsi itu tidak bermoral. Kalau kelas suap juga tidak bermoral. Membagi-bagi uang karena ada proyek itu juga tidak bermoral. Karena itu sekali lagi kita berharap, mari kita lindungi rakyat Indonesia untuk 80 tahun yang akan datang. Sebelum undang-undang yang namanya perjanjian-perjanjian baru itu dibuat 80 tahun. Nah, karena 80 tahun lagi kontrak-kontrak itu Anda sendiri mungkin tidak akan mengalami, kecuali anak cucu Anda. Nah, kalau anak cucu Anda kaya karena jujur, lantas dia tidak punya rumah, itu kan berbahaya juga. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Dan
itu jadi modus Bang, modus aparat kita. Aparat itu kan tidak hanya artinya penegak hukum kan, tidak hanya istilahnya tidak hanya polisi saja, tapi yang lain pun juga terjadi, sering memain-mainkan aturan-aturan atau hukum yang ada seperti itu untuk istilahnya membuat prakondisi untuk mencari suap-suap itu gitu loh. Ya. Misalnya untuk dihukum aja, kalau 1 tahun itu berapa tarifnya? Kalau 2 tahun berapa? Kalau berapa? Itu ada nggak tarifnya seperti itu gitu loh? Nggak tahu aku belum sampai ke situ. Makanya kalau saya bertanya itu loh. Nggak ada. Kalau saya katakan nggak ada. Oh, nggak ada ya. Kalau saya katakan nggak ada karena belum terbukti ada atau tidaknya. Memang itu karena tidak kelihatan. Jadi ya itulah makanya jangan dulu selalu mengira-ngira. Iya. Wah, saya kira jangan. Saya pernah melihat, saya katakan ini saya pernah melihat. Kalau kalau mau menyampaikan kira-kira, sama saja kita membodohi masyarakat dengan kira-kira. Karena itu kita perlu di dalam media ini hal-hal yang pasti yang kita sampaikan. Jangan hal-hal yang mengira-ngira. Kebanyakan para pemimpin kita atau para presenter kita atau para politikus, saya kira. Saya kira. Jadi perasaan dia yang mengira. Jadi bukan perasaan masyarakat. Ini yang perlu kita sampaikan. Bahwa kita jangan sekali-kali saya kira. Yang pasti sajalah sudah. Karena kalau yang pasti itu Bang, itu kan istilahnya itu kewajiban para yang berkepentingan untuk itu, gitu loh. Kalau media itu kan sering hanya untuk misalnya mencari inspirasi, memberi inspirasi kepada masyarakat. Karena itu betul memberikan inspirasi itu betul. Tapi kalau penyampaiannya jangan pakai kira-kira. Tuduh saja langsung. Kita bertanggung jawab nggak dengan tulisan kita? Kita bertanggung jawab tidak dengan ucapan kita. Kalau memang Anda mengambil uang sekian, atau katakanlah Anda pernah mengambil uang dari si Anu, katakan saja langsung. Jadi jangan pakai sampiran. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang sampai saat ini bisa menipu daripada masyarakat dan kita sendiri, menipu diri kita sendiri untuk mencarikan hal yang pasti. Begitu. Nah, para pemirsa, saya berpikir bahwa setelah hari Senin ini, ada setelah 3 hari yang lalu, artinya hari Kamis, atau 4 hari yang lalu, hari Kamis kemarin itu, terjadi penembakan dan pengeboman. Nah, kalau sudah terjadi pengeboman ini sudah mulai melangkahi hak-hak kemanusiaan yang ada pada bangsa Indonesia. Karena itu sampai Presiden kita sendiri mengatakan kejar dan jangan takut. Yang takut itu bukan bangsa Indonesia. Kalau kejar itu jangan hendaknya sekali kejar tidak selesai-selesai seperti Santoso umpamanya yang ada di Maluku. Sampai sekarang belum terkejar-kejar. Karena itu kalau Anda melihat Santoso di kampung Anda, bukan Santoso, sembarang Santoso, nanti setiap orang yang nama Santoso tangkap. Kan bahaya juga, ya toh? Nah, karena itu, mari kita selesaikan kelompok-kelompok yang seperti ini, yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya pejuang untuk ideologi mereka, kita harus hancurkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Dan itu ada judulnya loh Bang. Apa? Kejarlah daku kau ku tangkap. Ya, Terus ada betul. lagi Sarina itu tahu nggak Setabang tadi? Itu lagunya ada. Apa? Oh Sarina gitu. Suaranya bagus kalau kita lihat dari ujung laut agak mendingan. Para pemirsa ngasih contohnya juga tetap nggak enak. Sarina. Nah, lagu-lagu atau katakanlah peristiwa Jakarta di Tamrin, di depan Sarina itu adalah menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai terjadi 2 kali lagi atau 2 kali kayak seperti itu atau seperti itu. Karena itu kepada para pemirsa kami menyampaikan, mari kita jaga Indonesia mulai dari keluarga kita sampai ke masyarakat Yogyakarta. Akhirul kata, kita selalu siap, tidak takut kepada seluruh penghancur Pancasila. Merdeka!